Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading dan selamat datang buat teman-teman yang di sesi 2 tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan net buy atau tidak bisa melakukan beli ataupun melakukan jual gitu. Banyak juga teman-teman di grup di sini yang ya dia memang ada beberapa sih yang di saham kita nih kayak mesin hari ini naik tinggi. Mesin naik berapa 14%, kita beli dari harga 490 sampai 480. Sekarang mencapai 14% ya. Berarti kalau kita ya udah sekitar 16% 17% lah ya teman-teman. Dan ada teman-teman lainnya juga yang di apa lagi nih? Ada yang dibuka, ada yang di apa, ternyata tidak bisa melakukan jual dan beli. Dan kabarnya memang dari data center cyber kebakaran kayak gitu. Jadi tidak bisa melakukan pembelian ataupun penjualan untuk beberapa sekuritas. Ada nih, ada AT, XC, BQ, PD, MG. Retail semua. Jadi makanya hari ini beberapa saham dinaikkan di sesi 2 dengan sangat tenang kayak gitu. Ya semoga aja buat teman-teman yang hari ini nggak bisa jual ataupun nggak bisa beli tidak mengalami kerugian seperti itu ya buat teman-teman, karena di hari ini cukup cerah sepertinya suasananya. Jadi kalau kita lihat IHSG hari ini naik 1,17%, turnover 13 triliun ya, tidak terlalu besar. Kalau kita lihat net buy, padahal tadi di sesi 2 awal udah net sell dari 50 billion, terus net sell ke 7 billion, terus kembali ke net buy di 83 billion. Ya mungkin asing memanfaatkan peluang di mana retail tidak bisa membeli, mereka melakukan pembelian kayak gitu. Dan kalau kita lihat juga untuk DJIF udah mulai membaik kembali, dan Eropa sementara masih mencatatkan merah seperti itu. Karena semalam Amerika bursanya juga merah. Kalau kita lihat dengan composite di sini, kita lihat di sini hari ini IHSG menguji supportnya kembali, dan menurutku ini kabar yang baik di mana dia menguji support dan apa namanya, dia ingin mengatakan gini loh, ini loh di bawah tuh udah kuat, kita harus waktunya naik seperti itu dengan candle yaitu hammer bullish di sini. Di sini kita tidak melihat adanya ekor di atas. Nah, ini adalah hammer bullish di mana berarti di saham ini memiliki tekanan beli yang cukup banyak, dan semoga besok udah mengalami kenaikannya kembali kayak gitu. Dan untuk sementara kalau seumpama di 6.492 itu tidak dijebol, ya insya Allah dia bakalan aman kayak gitu ya buat teman-teman. Jadi apakah Desember akan ada Windows dressing? Ya itu terserah perspektif dari teman-teman. Ada Windows dressing pun kalau teman-teman salah dalam membeli saham, ya teman-teman nggak dapat Windows dressing. Yang penting sebenarnya kita benar dalam memilih saham gitu aja. Gitu ya buat teman-teman, kita lanjut aja ke pembahasan kita hari ini. Dan buat teman-teman yang belum masuk ke grupnya belajar trading dan mau masuknya grup belajar trading juga, teman-teman nanti bisa cek di kolom deskripsi. Insya Allah linknya aku bakalan kasih di kolom deskripsi ini. Di sini ada informasi-informasi dari teman-teman juga. Dan kadang teman-teman juga ngerekomendasiin sesuatu nih. Tadi juga kita beli buka lapak di harga 490 sampai 480, dan selamat buat teman-teman yang udah beli di area itu kayak gitu kan. Tadi juga udah naik banyak sih sebenarnya, mana ya? Kalau seumpama tadi cuman sampai ke 500 atau 510 itu udah naik sekitar 4% 5%. Kalau seumpama teman-teman ngejar sampai 525 atau 530 nih, 525 530 ya teman-teman udah 9% kayak gitu. Dan tapi tetap dijaga ya teman-teman, kalau teman-teman mau beli dengan atas rekomendasi kita, teman-teman harus analisa kembali karena semua yang kita rekomendasikan di grup ini sifatnya disclaimer on. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut aja ke pembahasannya, kita hilangkan dulu telegramnya. Di sini ada PTBA. Kita yang pertama bakal bahas Coal. Di mana Coal semalam juga dia naik banyak harga komoditinya. Lihatnya di mana teman-teman bisa share di Google, ketik aja Newcastle Ice Coal kayak gitu. Newcastle buat teman-teman yang suka nonton sepak bola bisa lah nulisnya Newcastle. Terus Ice Coal kayak gitu. Nah, di situ ada rincian dari harga saham, tapi kalau teman-teman nggak mau ribet ya tinggal lihat di grup gitu kan. Di grup kita udah ada apa namanya, udah ada dari beberapa sekuritas, kadang-kadang mereka mengirimin nah seperti ini, dia Coal nih hari ini naik panjang. Ini kan dari sekuritas-sekuritas biasa membuat rangkuman dari kemarin.
Koal dia naik banyak, makanya alhamdulillah hari ini harga sahamnya Koal juga naik. Dan kalau kita lihat PTBA hari ini naik tinggi 5%. Kalau kita lihat asing net buy, pembelian paling banyak BK. Kalau penjualan paling banyak CS dan juga YP. Nah, di sini kita nggak bisa lihat broker summary lagi ya teman-teman. Nggak tahu data saham Indonesia lagi error atau memang udah tidak bisa digunakan lagi. Terkait tanggal 6 Desember besok hari Senin, itu kita sudah tidak tidak ada lagi kode-kode broker seperti ini. Ada BK, ada CS, ini udah nggak ada lagi. Jadi buat teman-teman ya semoga bisa menyesuaikan kayak gitu. Ya, hari ini kita tidak pakai broker summary, jadi kita langsung aja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA sendiri menurutku menarik, di mana dia hari ini ditutup naik dan juga dia ditutup breakout seperti itu nih. Dia ada garis downtrend di sini dan dia udah menembus area resist dari downtrend dia seperti ini. Nah, semoga aja besok dia bisa melanjutkan atau paling enggak jangan sampai ditutup di bawah 2750. Besok dia bisa dinaikkan dan resist terdekat ya jelas 2800. Dan hari ini dia sangat menarik, dia menutup gap di sini di atas ada gap dan dia ditutup persis di area gap, tidak lebih dan tidak kurang. Kayak gitu. Kalau kita lihat hari ini dia bar chart di atas 0 sangat tajam menuju ke atas dengan penaikan yang tinggi dan juga dengan volume yang cukup tinggi menyebabkan bar chart semakin tebal dan juga MACD tajam menuju ke atas. Kayak gitu. Menurutku besok masih bisa dipantau dan besok masih menarik. Kalau seumpama pun dibawa ke support, area support dia di 2690 sampai 2700. Nah, kalau dijebolin di 2700 ya kita wait and see dulu aja karena bisa jadi nanti melanjutkan ke arah downtrend dia. Tapi menurutku itu peluang yang sangat sedikit kalau mau dijebolin ke bawah. Kayak gitu. Dan target kita lihat ke 2800. Jadi kalau kita mau beli sekarang ya 1:1. Apakah menurut teman-teman menarik ya? Silahkan pikirkan kembali teman-teman 1:1. Menurutku mending buy on breakout atau teman-teman bisa beli di 2700 buy on support seperti itu. Itu buat PTBA. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada ITMG. ITMG hari ini naik 4,67%. Hari ini asing net buy 38 billion. Asing pembelian paling banyak AK, CS, KZ, YU. Menurutku menarik. Penjualan paling banyak YP dan juga PD, retail semua yang jualan. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk ITMG sendiri, ITMG dia juga breakout dari area resist dia di 2 resist. Pertama di resist downtrend, terus yang kedua ada di resist minor. Kayak gitu. Di sini ada resist minor, tapi dia belum menutup gap di sini nih. Kita lihat dia belum menutup gap karena gapnya ada di 22.125. Kayak gitu ya. Besok peluangnya masih bisa naik dan teman-teman kalau mau beli menurutku cukup menarik di sini. Kenapa ya? Karena dia tertahan area support minor besok di sini. Dan semoga aja dia melanjutkan kenaikannya karena masih ada 3 gap lagi. Yang pertama gap di sini, gap terdekat. Lalu ada gap kedua di sini di 20 berapa atasnya di 24.000 sekian. Yang terakhir ada di 25.000 sekian. Kayak gitu. Hari ini volume tidak terlalu besar tapi masih menarik. Bar chart di atas 0 mulai tajam kembali. MACD juga mulai menuju ke arah atas. Kayak gitu. Jadi menurutku untuk ITMG masih menarik dan juga buat temen-temen udah dipom-pom sama Papi Jamal ya. Dari harga 19.000, 20.000 udah selalu dibilangin sama Papi Jamal. Di sini ada Papi Jamal juga. Kalau sama teman-teman mau beli ITMG bisa beli di 19.000 dan 20.000. Seperti itu. Jadi gitu. Ini teman-teman yang lain juga mereka aktif dan mereka kadang-kadang memberikan analisa-analisa dari mereka dan menurut saya analisa dari mereka lebih jitu daripada analisa saya. Nih dia hari ini Papi Jamal juga udah gambarin
bagaimana bagusnya ITMG, jadi kayak gitu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Doit. Doit tumben-tumbenan hari ini naik 4%. Kalau kita lihat dia hammer bullish. Asing net sell 781 juta. Pembelian paling banyak LG dan juga ZP. Penjualan paling banyak NI dan juga KK. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya, hampir aja menggunakan broker summary-nya kan. Untuk Doit sendiri dia ya belum ke arah resistnya, karena waktu itu kita pernah bilang kalau seumpama Doit jebol 280, turun dia bakal jauh. Ternyata bener. Kalau teman-teman psikologisnya nggak bagus, ya teman-teman beli di 290, diturunkan sampai harga 260, 30 poin. Berapa berarti? Hampir sekitar berapa sih, bentar. Ups. Range harga. Coba ya, di 290 290 sampai 260, 30 poin atau 10%. Gokil, 10%. Kalau teman-teman psikologisnya nggak bagus ya teman-teman, saya yakin udah cut loss minus 10% gitu kan. Hari ini dia naik tapi volume ya tipis-tipis lah ya. Padahal dia hari ini hammer bullish tapi volume yang cukup kecil. Kalau kita lihat bar chart di bawah 0 mulai menipis dan MACD mulai melandai. Kalau menurut saya selagi dia belum jebol area 290, menurut saya belum menarik. Kayak gitu. Jadi gitu untuk Doit. Tergantung, kalau teman-teman mau spekulasi buy ya teman-teman bisa beli di atas 284. Kayak gitu nih. 284 juga sering diuji. Bukan sering, pernah diuji. Jadi kalau teman-teman mau beli di 284 ya cek sound boleh aja. Seperti itu ya untuk Doit. Lanjut ke saham berikutnya, tapi sebagai catatan buat teman-teman yang belum tahu, Doit adalah salah satu saham dari batubara yang biasanya dia agak lambat. Jadi harus banyak bersabar. Gitu. Untuk Indi dia hari ini naik 4,46%, asing net buy 8 billion, pembelian paling banyak BK, AK, CC, penjualan paling banyak XC, YU, OD dan juga SQ. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk si Indi sendiri, Indi dia ya menurutku bagus. Dia hari ini jebol area resist minor. Resist minor dia di mana di 1750 dan dia sekarang tutup di 1755. Target terdekat dia ya ada di 1800. Tapi kalau seumpama jebol 1750 biasanya nanti bakal uji ke bawah dulu langsung dibawa naik. Jadi menurutku kalau teman-teman mau beli Indi harusnya hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena Indi adalah salah satu saham dari batubara di mana dia penaikan dan penurunannya sangat tajam kayak gitu. Jadi bakal diobok-obok teman-teman kalau masuk ke India. Memang kalau naik di bawah tinggi, tapi kalau turun juga di bawah dalam. Apakah teman-teman mampu dengan psikologis teman-teman membawa Indi kayak gitu aja pertanyaannya. Kalau mampu ya silahkan, target dia masih panjang. Yang pertama target dia di 1815 area resistnya. Lanjut ada ada gap di sini di 1865. Terus di atas juga ada resist lagi di 2000. Kalau resistnya jebol dia bakal nutup gap di atas. Gap di atas di 2140. Seperti itu. Hari ini MACD juga mulai menuju ke atas, bar chart di atas 0 mulai menajam, walaupun hari ini volume ya cukup lumayan lah ya, nggak bisa kita bilang kecil juga nggak bisa kita bilang tinggi. Seperti itu. Ya semoga aja buat teman-teman udah belinya di daerah bawah di sini di area 1600. Gitu untuk si Indi. Lanjut ke saham yang terakhir di saham belum. Di saham berikutnya aja. Di saham berikutnya ada Adaro. Adaro hari ini naik 3,13%. Adaro juga udah dipom-pom di grup sama Papi Jamal. Asing net buy 2,99 billion. Pembelian YU, KI, AK, BK, CCLG. Penjualan TP, RX, DXGR. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri dengan Adaro juga sama, dia udah jebol resist. Dimana kemarin dia mau nutup gap di bawah, aku kira aku udah nyiapin uang di bawah. Buat gap nih masih tanggung banget, masih setengah gap lagi belum ketutup, aku udah nyiapin uang di sini. Ternyata Bandar berkata lain.
ternyata memang dibawa ke atas teman-teman. Ya tidak masalah gitu kan, kita cari saham lain. Yang jelas dia udah breakout beberapa hari, 3 hari ini, dan semoga aja dia dibawa naik lagi karena dia ini juga baru nutup setengah gap atas nih. Dia masih ada sampai berapa sih gapnya, sampai 1835. Dan kalau kita lihat volume 3 hari berturut-turut sewaktu dia breakout dari area support, dari area downtrend resistnya, dia volumenya besar-besar nih, kita lihat dia naik dengan volume yang cukup besar 3 hari berturut-turut, makanya MACD juga tajam menuju ke atas kayak gitu ya. Kalau seumpama teman-teman mau beli ya kondisikan aja, yang penting jangan sampai jebol ke area supportnya kembali, karena kalau mencapai supportnya kembali bisa jadi dia membentuk false breakout, tapi kalau menurut saya bakalan kecil dia ke arah false breakout, paling dia mengarah ke MA5 dia untuk Adaro. Jadi kalau teman-teman mau beli gitu, ya udah teman-teman ini aja buat support yang baru, support barunya di sini nih. Nah, ini dia support barunya di 1745. Di 1750 lah ya kalau teman-teman mau 1750. Tapi kalau teman-teman mau memberi kelonggaran ya teman-teman cut loss aja kalau ke 1740 kayak gitu. Yang jelas dia di atas juga masih ada gap yang belum tertutup sedikit lagi. Semoga aja besok ditutup kayak gitu. Selanjutnya dia mau turun atau enggak, wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham terakhir ada Harum, dimana Harum tadi udah sempat saya mau rekomendasikan di bawah, karena hanya Harum di sesi pertama yang dia tidak hijau, dan saya ada keyakinan dia bakalan hijau. Tapi tadi di awal-awal di sesi pertama yang jelas itu asing sangat meragukan, di mana IHSG naik tinggi tapi asingnya buang. Makanya tadi di sesi awal dia sempat net buy 60-70 billion, di sesi kedua dia sempat net sell 5 billion kayak gitu. Dan ternyata di penutupan dia di net buy karena retail tidak bisa pada beli dan tidak bisa pada jualan. Gitu. Kalau kita lihat dari asingnya, asing dia net sell 21,37 billion. Pembelian paling banyak GU, CCCS, dan penjualan paling banyak AK, FS, dan juga LG. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri dengan Harum, kita udah pernah sampaikan di harga breakout dia di sini. Nah, kita bukan di breakout, kita di area support di sini di 7.600 sekian. Di 7.700 lah ya, kita beri batas toleransi 7.700. Saya udah pernah bilang kalau seumpama dia 7.700 atau 7.600-nya jebol ke bawah, dia bakal menguji ke arah support. Tapi kalau dia ke arah atas, dia bakal menguji resist, dan ternyata tidak main-main. Waktu dia menguji resist di hari sebelumnya, 2 hari ini, di 2 hari dia menguji resist dan di bawah merah. Tapi di hari berikutnya dia bukan hanya menjebol resist tapi langsung terbang, walaupun di sesi akhir ada tekanan jual. Tapi nggak masalah, besoknya dia masih lanjut naik. Buat teman-teman yang udah beli di 7.700 atau 7.800, menurutku masih worth it untuk dipantau seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang belum beli dan baru mau beli, ya menurutku ini area-area tanggung. Karena menurutku di sini ada resist pertama, dan yang kedua resistnya ada di 10.000. Kalau 10.000-nya jebol baru dia bisa naik lagi, tapi bakal berat nanti jebolin ke 10.000 walaupun dia pernah masuk ke 10.175. Kayak gitu. Tanggung jadinya kalau mau beli. Ya, tapi tergantung teman-teman apakah menurut teman-teman menarik atau enggak. Yang jelas hari ini dia volumenya cukup tinggi, terus bar chart di bawah 0 bar chart di atas 0 mulai menipis, dan MACD mulai melandai. Tergantung dari teman-teman, dari sudut pandang teman-teman apakah dari Harum masih menarik atau enggak. Gitu ya buat teman-teman. Terima kasih yang udah nonton videonya Belajar Trading, dan maaf buat teman-teman karena broker summary tidak tersedia hari ini karena dari aplikasi sendiri tidak memungkinkan, entah ini hari terakhir atau besok hari terakhir. Yang jelas hari Senin sudah tidak bisa menggunakan broker summary-nya kembali.
Gitu aja buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga besok hari yang menjadi hari yang menyenangkan buat teman-teman. See you next time. Bye.